Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan publik dan birokrasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu kebijakan publik dan birokrasi? Jadi, kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan birokrasi merujuk pada struktur dan sistem administrasi dalam organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Birokrasi melibatkan hierarki, aturan, dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pemerintahan. Yang berikut yaitu birokrasi dalam definisi lain oleh Tamim tahun 2007. Birokrasi dapat diartikan ke dalam 3 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Yang kedua, birokrasi adalah cara kerja atau susunan pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Yang ketiga, birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati karena terlalu mementingkan cara dan bentuk. Ia menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang jelimet, dan bergantung pada perintah atasan, berjiwa statis, dan karena itu menghambat kemajuan. Yang berikut, ciri-ciri dari struktur birokrasi menurut Weber dalam Kumuro tahun 1999. Yang pertama, birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Pembagian tugas secara tegas memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan spesialisasi tertentu pada jabatan-jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif. Tingkat spesialisasi yang tinggi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi kita, sehingga kita cenderung lupa bahwa hal ini merupakan inovasi birokrasi yang relatif baru dan belum pernah ditemui pada masa-masa lalu. Yang kedua, pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hierarki administrasi ini dipercaya oleh atasan-atasannya guna bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya maupun diri sendiri. Agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, ia diberi kewenangan untuk mengatur mereka, ia punya hak untuk memberi perintah-perintah, dan bawahannya punya kewajiban untuk mematuhinya. Tetapi, harus diingat bahwa wewenang itu hanya berlaku sepanjang itu berkenan tugas-tugas kedinasannya. Ciri dari sistem birokrasi yang ketiga yaitu pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem atau peraturan-peraturan yang bersifat abstrak dan konsisten. Nah, di sini itu mencakup juga penerapan aturan-aturan itu dalam kasus-kasus tertentu. Di sini sistem pedoman ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan setiap tugas atau beberapa pun banyaknya pegawai yang terlibat di dalamnya. Dan ini untuk mengkoordinasi tugas-tugas yang beraneka ragam. Ciri dari sistem birokrasi yang keempat yaitu pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat Sain Ira et Studio, atau artinya formal dan tidak bersifat pribadi. Nah, di sini itu yang dimaksud tanpa melibatkan perasaan-perasaan di dalamnya, yaitu atau tidak melibatkan perasaan tidak suka, nafsu, dan karena tidak melibatkan sesuatu yang bersifat pribadi, agar pedoman-pedoman yang rasional bisa mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat pendirian pribadi.